Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel EduTalk with Dr. Haris. Pada saat kesempatan ini, saya akan melanjutkan paparan saya dalam video ini yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang berbicara mengenai riset sintesis yang merupakan option untuk melakukan penelitian di masa pandemi. Adapun video ini merupakan bagian kedua yang akan membahas mengenai penelitian riset and development yang merupakan pilihan kedua bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian di masa pandemi ini. Nah, penelitian riset and development. Riset and development itu mengacu kepada sebuah kegiatan aktivitas akademi yang didesain untuk mengumpulkan pengetahuan baru yang mengarah kepada menghasilkan produk-produk baru ataupun proses-proses baru. Tujuan dari riset and development adalah untuk meningkatkan pemahaman manusia yang lebih baik dengan cara mensupply inovasi-inovasi baru yang membawa kepada kondisi ataupun pemahaman pengetahuan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, penelitian riset and development ini dalam dunia pendidikan telah lama dilakukan dan telah banyak dikenal beberapa model pengembangannya. Salah satunya yang paling terkenal adalah model ADDIE yang dikembangkan oleh Dick and Carey tahun 1996. Memiliki 5 tahapan, yaitu pertama analyze, design, develop, implement, and evaluation. Di pada tahap analyze, peneliti melakukan need analysis terhadap apa yang dibutuhkan oleh siswa dan guru ataupun customer. Kalau dalam dunia ekonomi, apa yang dibutuhkan oleh customer untuk memperbaiki keadaan yang mereka rasakan. Dalam dunia pendidikan berarti apa yang dibutuhkan siswa dan guru untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar mereka. Nah, setelah mendapatkan info dari need analysis, maka peneliti dapat membuatkan draft dari desain produk yang akan dibuat, apakah berupa bahan ajar seperti LKPD, video pembelajaran, e-book, dan sebagainya macam lainnya. Di tahap desain ini dibuatkanlah semacam prototipe dari produk-produk itu, dan selanjutnya di tahap berikutnya adalah dilakukan tahap pengembangan. Di tahap pengembangan ini melibatkan tahap yang namanya validasi ahli. Validasi content validity dan face validity dilakukan oleh ahli. Lalu setelah selesai divalidasi oleh ahli, maka direvisi kalau ada revisi, dan jika sudah selesai produk akhirnya dibawakan kepada tahapan implementasi. Nah, di tahapan implementasi ini perlu uji coba dengan guru dan siswa. Pada tahapan implementasi ini siswa diajak belajar menggunakan produk yang telah dikembangkan tadi, apakah LKPD ataupun e-book ataupun sejenisnya, learning material lainnya, dan diminta siswa mengerjakan soal-soalnya dan memberikan respon. Guru dan siswa diminta memberikan respon dan pendapatnya mengenai kualitas dan validitas dari produk-produk tersebut. Dan terakhir adalah dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara formatif pada tiap tahap dan juga evaluasi sumatif di akhir untuk melihat kelayakan dari produk. Nah, model ADDIE ini karena membutuhkan tahapan implementasi, maka di masa pandemi ini menjadi hambatan untuk diterapkan oleh mahasiswa dan dosen karena berkurangnya kemungkinan kita bisa berinteraksi dengan guru dan siswa. Tahapan berikutnya, model pengembangan berikutnya yang juga sering digunakan dan sudah terkenal adalah model 4D yang dikembangkan oleh Tiaga Rajan et al. Tahun 1974. Dengan tahapan 4D, yaitu define, design, develop, dan disseminate.
Pada tahap define ini mirip juga seperti tahapan ADI tadi. Di sini dilakukan need analysis, melihat apa kebutuhan siswa, permasalahan instruksional mereka, sehingga apa yang bisa diberikan kepada mereka berupa produk yang bisa membantu mereka meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar mereka. Nah, berikutnya setelah define juga dilakukan tahap design, lalu tahap develop melibatkan uh, uh, ahli, dan lalu di sini di tahap develop juga melibatkan guru dan siswa juga, lalu disseminate penyebaran dan penggunaan dengan siswa. Nah, ini mirip juga, maka pada tahap develop dan disseminate ini membutuhkan guru dan siswa, sehingga uji coba ini juga terhalang oleh karena adanya COVID-19. Nah, salah satu jenis yang lain yang juga sering digunakan adalah model Assure, singkatan dari Analyze Learners, State Objectives, Select Media and Materials, Utilize Media and Materials, Require Learner Participation, Evaluate and Revise. Nah, model Assure ini dikembangkan oleh Smaldino dan kawan-kawan tahun 2011, relatif lebih muda, di mana kalau kita kaji secara dari segi tahapannya mirip juga dengan ADI, bahwa di sini di analyze learner adalah di mana peneliti melakukan need analysis apa yang dibutuhkan oleh siswa, lalu menentukan apa tujuan dari pengembangan, lalu memilih media apa yang mau dibuat, apakah LKPD atau e-book dan segala macamnya, lalu menggunakan media dan material itu dalam pembelajaran, dan dalam tahap aplikasinya, dalam tahap uji cobanya juga membutuhkan partisipasi siswa dan tentunya guru di dalam uji cobanya, tentunya setelah divalidasi oleh ahli dan akhirnya dievaluasi. Nah, dari 3 model ADI, 4D dan model Assure ini terlihat bahwa pengembangan produk-produk bahan ajar itu membutuhkan yang namanya uji coba. Namun, apa yang terjadi selama COVID-19 ini, maka penelitian R&D menjadi dipertanyakan bagaimana pelaksanaan dan pengembangannya serta validitasnya karena susahnya melakukan uji coba. Jalan keluar selalu ada. Bagaimana melakukan penelitian R&D di masa COVID-19 ini? Li Enjang tahun 2014 mengusulkan sebuah model pengembangan baru yang namanya model pengembangan heuristik dengan pendekatan teori driven atau yang berbasis kepada teori. Mereka menuliskan model pengembangan yang mereka usung dalam sebuah artikel yang akan kita lihat sebentar lagi, dan ini adalah DOI-nya. Bapak Ibu bisa download artikelnya dengan copy link ini dan mempastikannya di Google Scholar, dan insya Allah artikelnya akan bisa di-download. Ini artikelnya berjudul A Methodological Framework for Instructional Design for Model Development, Critical Dimensions and Synthesized Procedures. Pada artikel ini Li Enjang intinya mengusulkan bahwa pengembangan produk-produk pembelajaran baik berupa produk real object seperti learning materials dan produk-produk konseptual seperti framework dan model-model pembelajaran bisa dilaksanakan hanya dengan berbasis dan bersandar kepada pendapat ahli. Mereka mengusulkan sebuah skema pengembangan yang mereka tuliskan dalam sebuah tabel yang bagus sekali. Ini tabel satunya, Critical Dimension for ID Model Development. Mereka mengklasifikasikan dalam 4 layer. Yang pertama adalah function, origin, source, dan analysis scheme. Nah, function ini ada 2. Mereka mengusulkan ada F1 namanya fungsi 1 namanya konseptual, yang kedua F2 prosedural. Artinya dalam konseptual produk-produk pengembangan bisa dikembangkan hanya berdasarkan validasi konseptual, berbasis konseptual saja. Dan yang kedua F2 yaitu prosedural, bahwa produk-produk pembelajaran dan ID instructional design
dikembangkan dengan metode prosedural, artinya menggunakan tahapan-tahapan prosedural dan uji coba. Nah, untuk yang tahap konseptual ini, sumber dari pengembangannya berdasarkan kepada diarahkan oleh teori. Jadi teori yang menjadi sumber inspirasi dan sumber validasi bagi produk-produk pengembangan. Dan yang O2, origin kedua, itu adalah hibrid antara O1 dan O2, yaitu hibrid antara practice driven dengan theory driven. Lalu berikutnya source, sumber data yang bisa dikumpulkan, pertama dari literatur, produk-produk teoretikal, sampai kepada pendapat-pendapat praktisioner dengan para expert scholars, dan analisis untuk analisis skemnya atau skema untuk analisisnya bisa juga menggunakan model ADI sampai kepada teori heuristik. Dan jika kita variasikan antara function, origin, source, dan analysis, umpamanya kita menggunakan pola F1, O1, S1, dan A1, maka jadi seperti ini, tipenya F1, O1, S1, dan A1. Berarti dia mengkonstruk sebuah konseptual ID menggunakan theory driven, menggunakan literatur review yang menghubungkan antara aktivitas-aktivitas pembelajaran. Dan langkah-langkahnya, pertama adalah menetapkan sumber data, yang kedua mengumpulkan data, menganalisis data, membuat model dari desain yang akan dibuat, apakah model pembelajaran ataupun framework yang lain, dan berikutnya adalah merepresentasikan model tersebut. Berikutnya juga pola-pola yang lain bisa dilakukan. Tahapan yang sudah dikembangkan oleh Li Enchang ini telah kami summary dalam urutan yang ada di PowerPoint sebagai berikut. Pertama sekali, tahapannya adalah melakukan studi literatur untuk mencari apa masalah yang dihadapi siswa di sekolah ataupun guru. Lalu mencari sumber data, bisa jadi dari model-model pembelajaran, guru, para ahli, dan juga teori-teori yang relevan. Berikutnya adalah mengumpulkan dan menganalisis data yang telah didapat. Lalu berikutnya membuat model, pemodelan, mulai dari ide dan menggambarkan idenya menjadi sebuah model, dan dilanjutkan dengan melakukan validasi konseptual menggunakan beberapa orang validator dalam sebuah tim panel yang disebut dengan model Delphi. Validator-validator ini bekerja sesuai dengan ekspertisnya untuk konten atau materinya. Contohnya materi kimia, maka harus dilibatkan ahli di bidang pendidikan, di bidang kimia, lalu ahli di bidang media pembelajaran, maka harus dilibatkan ahli dari media pembelajaran, dan berikutnya juga ahli di bidang desain instruksional harus melibatkan ahli yang sesuai. Dan ahli yang dilibatkan ini tidak hanya satu orang, tetapi lebih dari satu orang. Contohnya validasi materi melibatkan dua validator, validasi media melibatkan dua orang validator, begitu juga validasi desain instruksionalnya juga melibatkan dua orang validator. Dan para validator ini akan berembuk untuk memberikan saran dan masukan terhadap perbaikan dari produk yang sedang dikembangkan. Saran dari mereka itu nanti bisa dibandingkan dan di-compare dan di-kontras yang masukan kualitatifnya. Namun masukan kuantitatifnya yang berupa angka, biasanya lembar validasinya disusun dalam bentuk skala Likert dengan rentangan 1 sampai 5. 1 mungkin kriterianya sangat tidak layak, 5 sangat layak, dan pendapat dari ahli-ahli ini dihitung agreementnya menggunakan Cohen-Skapa ataupun metode Icahn. Dan ketika nanti Cohen-Skapa ataupun agreementnya dari para validator ini telah cukup tinggi, yaitu minimal 0,6, yang menyatakan bahwa agreementnya sudah cukup baik, maka pemodelan terakhir bisa dilakukan dan produk sudah dinyatakan selesai.
Nah, berikut ini adalah contoh dari prosedur pengembangan sebuah model pembelajaran yang telah kami kembangkan di tahun 2019 oleh mahasiswa kami bernama Agustin Ningsih. Sebuah model pembelajaran yang kami sebut Flip Based Argumentation Learning atau disingkat FBAL dengan menggunakan metode Lee and Jiang. Tahapan-tahapan yang harus dilibatkan adalah pertama menentukan sumber data. Di sini dicari literatur yang relevan, ditentukan siapa guru dan siswa yang bisa memberikan masukan kepada instructional problem yang mereka hadapi dan apa kebutuhan yang mereka inginkan untuk dipenuhi melalui pengembangan ini. Dan berikutnya adalah melakukan observasi tugas ke sekolah dan melihat apa yang terjadi di lapangan dan lalu menentukan validator. Berikutnya adalah mengumpulkan data. Data bisa dicari dari model-model pembelajaran, bagaimana model flip classroom, bagaimana model debat aktif. Lalu berikutnya melakukan pengamatan terhadap bagaimana siswa belajar dan juga melihat bagaimana dan mencari masukan respon-respon siswa mengenai model pembelajaran yang telah dilaksanakan guru di kelas. Dan akhirnya juga bisa dilanjutkan dengan wawancara terhadap guru terhadap apa yang diharapkan untuk diberikan kepada mereka sebagai perbaikan pembelajaran di kelas. Dan selanjutnya data yang sudah dikumpulkan tadi dianalisis, dan berikutnya dari hasil analisis ini akan muncullah sebuah ide apa yang akan dikembangkan, atau dalam hal ini kami memunculkan sebuah ide bagaimana model pembelajaran yang berbasis flip classroom namun juga berbasis argumentasi. Dan akhirnya ide ini kami tuangkan dalam sebuah gambar model 1. Dan setelah model 1 ini selesai kami gambarkan, lalu kami libatkan validator untuk memvalidasinya secara konseptual menggunakan metode Delphi, dan berikutnya dilakukan revisi sampai model tadi final, dan akhirnya kami gambarkan model akhir atau model 2. Ini adalah hasil dari beberapa model pembelajaran yang telah kami kembangkan menggunakan model Lee and Jiang. Contohnya adalah Argument Based Learning (ABL). Ini telah kami dapatkan hak ciptanya. Lalu berikutnya lagi adalah Argument Based Blended Learning. Jadi ini pembelajaran argumentasi tapi dengan blended learning, ada online dan classroom learningnya, juga telah kami catatkan hakinya. Dan berikutnya juga adalah yang tadi flip based argumentation learning, ada online learning dan ada classroom learningnya, juga telah kami catatkan hakinya. Demikian juga berupa produk bahan ajar, kami telah mengembangkan LKBD elektronik argumentasi pada materi ikatan kimia, juga telah kami hakikan. Dan juga sebuah chemistry magazine pembelajaran argumentasi materi hidrokarbon juga telah kami catatkan hakinya. Demikian saja Bapak Ibu video kedua ini. Besar harapan kami Bapak Ibu mendapatkan inspirasi bagaimana opsi-opsi yang bisa kita lakukan dalam melakukan penelitian di masa pandemi ini. Pada video pertama kami telah menyampaikan metode sintesis yang melibatkan meta-analisis dengan metasintesis, dan pada video kedua ini kami telah menjelaskan bagaimana melakukan penelitian research and development menggunakan Lee and Jiang dengan teori driven-nya. Demikian, thank you very much. Please like dan subscribe agar channel YouTube ini bisa berkembang terus, dan mari kita sambung ke video berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.